Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini akan mempresentasikan tentang implementasi teknik I/O interface berbasis Arduino yang disusun oleh Michael Kevin Pranata dengan NIM G.211.19.0128 dengan saya sendiri, Fiananda Pramita Dewanti, NIM G.211.19.0124 dan Rubiah G.211.19.0115 serta Muhammad Reski Wijaya Kusuma dengan NIM G.211.19.0139. Dalam makalah kami kali ini adalah latar belakangnya, yaitu adalah sistem kendali telah banyak diimplementasikan pada berbagai bidang, terutama untuk segenap sektor industri yang memerlukan sebuah kontrol terpadu menggunakan asa buat mempertahankan atau bahkan menaikkan efisiensi kerja apabila dibandingkan dengan menggunakan energi kerja manusia. Atmel sudah mengeluarkan salah satu komponen sistem kendali menggunakan segenap variasinya mirip Arduino. Arduino menjadi basis penelitian pada kesempatan kali ini dengan penekanan pada pengamatan dan analisa konsep antarmuka pada penerapan modul Arduino Uno. Arduino Uno mempunyai kekuatan prosesor Atmel 328UP menggunakan bungkus yang miniatur menggunakan halaman interfacing serta pemrogramannya simpel bagi pemula sampai bagi para pakar. Untuk perumusan masalah sendiri adalah perkembangan mikrokontroler menuntut perkembangan analisa dalam penggunaan dan mengikuti perkembangan untuk beberapa tipe tertentu dalam sistem kendali, serta diperlukan suatu kajian analisa tersendiri untuk mencapai suatu kesimpulan sederhana. Batasan masalahnya adalah seperti berikut. Tujuannya adalah mengimplementasikan sebuah sistem kendali terpadu sebagai simulasi kontrol, mengetahui prinsip dasar pemrograman berbasis mikrokontroler Arduino, mengetahui teknik interfacing komunikasi core dengan PC. Untuk metode penelitiannya, kita menggunakan studi literatur untuk memperoleh dasar teori berkaitan dengan pemrograman mikrokontroler. Dan pemrograman aplikasi ini dimaksudkan untuk menguji sebuah teknik serta mengeksplorasi teknik interfacing dan mengimplementasikannya. Teknik atau metode tersebut dalam sebuah aplikasi berbasis Arduino Uno R3 dengan menggunakan software bantu berbasis PC. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fiananda, saya sendiri yaitu Rubiah. Di bab 2 ada pembahasan beberapa instruksi program yang diamati dari contoh di atas dapatlah dikupas dengan informasi yang berkaitan dengan beberapa hal di dalam suatu keterangan yang diringkas sebagai berikut, yang diantaranya adalah berkaitan dengan struktur pemrograman yang berbasis bahasa C. Pembahasan program ini dilibatkan beberapa teoritis dari berbagai sumber, sehingga dapat memperkuat analisa dalam memperoleh informasi yang terbaik. 2.1 Instruksi diawali dengan stop dan loop. Semua program dapat dalam pemrograman Arduino memiliki komponen utama yaitu stop dan loop, di mana instruksi ini dapat diimplementasikan pada contoh berikut ini. Ini adalah contoh penulisannya. Dalam pemrograman Arduino memiliki subinstruksi atau lebih. Di dalam pemrograman Arduino memiliki subinstruksi atau lebih dikenal dengan subroutine, di mana akan lebih berguna saat program memerlukan beberapa fungsi yang akan dipanggil saat instruksi loop dijalankan. Sementara itu, dalam penggunaan subroutine ini harus ditentukan terlebih dahulu awal dimulainya program, yang biasa disebut dengan prototipe sebuah fungsi atau fungsi prototipe. Ini contoh penulisan pemrograman. Selanjutnya 2.2 tipe variabel. Beberapa variabel terkadang diperlukan perancangan
pemrograman untuk memberikan konstanta data berdasarkan tipe variabel yang terlibat dalam pengamatan antarmuka dengan menggunakan perangkat Arduino. Variabel digunakan pada saat merancang program yang akan dijalankan dan terdiri dari beberapa bagian atau blok, di mana variabel tersebut digunakan untuk melakukan data-data yang mungkin digunakan selama program dijalankan. Adapun beberapa tipe program diantaranya sebagai berikut. Saya Mikael Kevin Donata akan melanjutkan presentasi dari Rubiah. Ini adalah tabel yang tadi dijelaskan oleh Rubiah. Lalu setelah mengetahui beberapa kelompok tipe variabel, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mendeklarasi variabel-variabel yang kita perlukan dalam sebuah program. Untuk mendeklarasikan variabel tersebut, maka diperlukan dasar pengetahuan tentang lingkup variabel yang akan digunakan atau dalam istilahnya adalah variabel global dan lingkup khusus yang akan spesifik atau disebut sebagai variabel lokal. Variabel lokal hanya akan digunakan pada lingkup tertentu saja, misalnya pada saat program menggunakan instruksi for loop, maka variabel tersebut hanya akan berjalan dalam lingkup loop tersebut saja. Sementara variabel global akan digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel saat program pertama kali dijalankan. Sebuah contoh penggunaan variabel dan deklarasinya ada pada program berikut ini. Ini adalah contoh programnya. Lalu 2.3 yaitu format kondisional. Statement kondisional ini merupakan salah satu upaya pengendalian aliran program pada sebuah aplikasi. Hal ini terlingkup dalam kondisi statement if dan if else if dan switch. Statement if sangat diperlukan jika program memerlukan kondisi persyarat tertentu. Dan statement ini dapat diberikan pula logika boolean ataupun membatasi periode pengujian tertentu. Penggunaan tambahan statement else if pada akhir statement if memungkinkan untuk memberikan keputusan kondisi persyarat yang terakhir. Sementara itu, statement switch diperlukan seandainya program memerlukan banyak kondisi khusus dan lebih ringkas. Contohnya seperti ini. Selanjutnya 2.4 yaitu penggunaan looping. Perancangan program terkadang merupakan sebuah event yang akan dilakukan secara terus-menerus atau berulang sehingga diperlukan konsep looping. Looping atau diartikan statement perputaran program yang berulang di mana bahasanya menggunakan statement for, while, dan do, while. Perulangan ini akan menyingkat proses di mana saat program memerlukan sesuatu yang harus dijalankan seandainya sebuah kondisi terpenuhi. Seperti ini contohnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mikel. 2.4 Komunikasi digital. Teknik untuk berkomunikasi pada terminal I/O atau input output dengan beberapa tipe yang berbeda melalui pin digital perlu diketahui sebagai perancang program sehingga dapat dilakukan komunikasi di antaranya dengan menggunakan instruksi komunikasi pada pin-pin digital yaitu digital width, pin high, low, dan digital red pin. Untuk kesimpulan dari makalah ini, saya simpulkan konsep perencanaan perangkat keras sistem kendali menggunakan berbasis microcontroller Arduino atau Uno memerlukan beberapa teknik antarmuka yang telah tersedia beberapa modul terapan aplikasi untuk membuatkan model dasar Arduino.
serta memerlukan pengetahuan atau wawasan berkaitan menggunakan hasil data yang bergantung di jenis, tipe, serta contoh dari transducer dan contoh komunikasi yang akan diterapkan di sistem. Konsep perancangan perangkat lunak sistem kendali dengan menggunakan ISP Arduino sehingga memudahkan perancangan menggunakan beberapa struktur pemrograman dasar seperti bahasa C yang meliputi instrumen void, setup, void loop, deklarasi, tipe variabel, serta pengembangan dengan melibatkan fungsi percabangan kondisional maupun looping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.